Ada momen-momen di negeri ini yang bikin kita berhenti sejenak. Bukan karena takut, tapi karena terharu melihat siapa kita sebenarnya. Seperti ketika bencana melanda Sumatera. Tanah berguncang, rumah runtuh, dan hidup orang-orang berubah hanya dalam hitungan detik. Namun sebelum debu itu benar-benar turun, sebelum kamera berita datang, ada sesuatu yang lebih dulu bergerak. Rakyat, orang-orang biasa, kita semua. Donasi mengalir dari kota sampai desa. Relawan berangkat tanpa menunggu instruksi. Orang yang tak saling kenal tiba-tiba merasa seperti keluarga. Seolah ada kabel tak terlihat yang menghubungkan kita. Dan ketika satu titik putus, seluruh jaringan ikut bereaksi. Itulah wajah asli Indonesia, bukan yang terlihat di layar politik, bukan yang terdengar di perdebatan, tapi yang muncul ketika seseorang membutuhkan pertolongan. Kita baru ingat betapa berharganya sebuah bangsa, justru ketika sesuatu runtuh. Seperti ketika Sumatera diterjang bencana, rumah hilang, keluarga tercerai, tanah yang mestinya kokoh berubah jadi luka besar yang sulit diterima. Tapi ada satu hal yang tidak pernah runtuh. Refleks orang Indonesia untuk membantu. Dan menariknya, fenomena ini bukan cuma Tita yang bilang. Dunia pun mencatatnya. Indonesia pernah disebut sebagai negara paling dermawan di dunia selama beberapa tahun. Bukan karena kita bangsa paling kaya, bukan karena gaji kita tinggi, tapi karena ada sesuatu dalam diri masyarakat kita yang membuat orang rela berbagi bahkan saat hidupnya sendiri sempit. Fenomena ini layak kita bahas, karena ini bukan sekadar soal donasi, ini soal perilaku sosial, soal siapa kita sebagai sebuah masyarakat. Dan kalau kita gali lebih dalam, ada alasan kuat kenapa orang Indonesia selalu bergerak cepat ketika ada yang jatuh. Pertama, karena kita tumbuh di budaya gotong royong. Di banyak negara, menolong itu dianggap sebagai pilihan. Tapi di sini, menolong itu bagian dari hidup. Kita tumbuh dalam lingkungan yang saling bantu tanpa diminta. Mulai dari bangun rumah tetangga, bantu orang nikahan, sampai urusan kecil sehari-hari seperti mendorong motor orang yang mogok. Gotong royong bukan sekadar kata-kata indah di buku sekolah. Ia adalah pola hidup, pola pikir, nilai dasar yang membentuk perilaku kolektif. Dan kalau budaya seperti ini menempel selama ratusan tahun, maka ketika ada bencana di Sumatera, wajar kalau jutaan orang merasa terpanggil tanpa harus saling kenal. Itulah kekuatan pertama. Kita punya memori sosial tentang kebersamaan. Kedua, karena kita bangsa yang punya empati tinggi. Ini bukan basa-basi. Di negara maju, individualisme kadang lebih kuat. Orang terbiasa fokus pada diri sendiri. Sementara di sini, batas antara aku dan kita itu sangat tipis. Masalah orang lain sering terasa seperti masalah kita sendiri. Mungkin karena hidup di Indonesia mengajarkan kita bahwa hidup itu berat. Jadi ketika ada orang lain yang lebih berat, kita tergerak. Fenomena ini bukan soal kaya atau miskin. Bahkan masyarakat kelas bawah pun sering ikut membantu. Kadang 5.000, kadang 10.000. Tapi itulah gotong royong. Banyak tangan kecil yang menciptakan kekuatan besar. Ketiga, karena agama dan nilai spiritual memainkan peran penting. Mayoritas masyarakat Indonesia menganggap memberi itu bukan sekadar aksi sosial, tapi juga ibadah. Sedekah, zakat, infak. Ini bukan istilah kosong. Ia masuk ke cara berpikir kita sejak kecil. Nilai moral seperti ini membuat aksi donasi terasa wajib secara batin, walaupun tidak ada yang memaksa. Makanya, ketika ada bencana, donasi bukan cuma solidaritas sosial, ia jadi bentuk pengabdian spiritual.
Keempat, karena tekanan sosial yang positif. Di era digital, gotong royong punya bentuk baru, open donasi. Orang saling mengajak, saling tag, saling dorong. Fenomena ini menciptakan suasana jangan sampai saya diam saat semua orang bergerak. Dampaknya besar, karena ini bukan tekanan yang negatif. Ini tekanan yang membangkitkan rasa peduli. Di banyak kasus, orang berdonasi bukan karena uangnya banyak, tapi karena ia merasa, kalau orang lain bisa membantu, saya juga bisa. Ini menunjukkan bahwa perilaku manusia tidak berdiri sendiri. Ia selalu dipengaruhi kelompok. Kita meniru empati orang lain. Kita meniru kebaikan orang lain. Dan ini terjadi masif ketika bencana datang. Kelima, karena identitas nasional. Di balik segala perdebatan, perbedaan politik, konflik kecil yang kadang melelahkan, Indonesia tetap punya satu identitas yang jarang kita sadari. Bahwa ketika ada orang yang jatuh, kita bangkit bersama. Ini bukan slogan, ini refleks sosial. Refleks yang terbukti berkali-kali sepanjang sejarah. Setiap bencana besar selalu memunculkan gerakan kolektif. Relawan dari berbagai daerah datang. Orang kampung mengirim logistik. Mahasiswa membuat posko. Musisi membuat konser amal. Warga biasa membuka gorengan gratis untuk korban yang lewat. Refleks ini muncul bukan karena disuruh negara, tapi karena masyarakat kita punya rasa senasib sepenanggungan. Itulah identitas yang jarang kita bahas. Dan akhirnya, dari semua poin tadi, kita bisa melihat sesuatu yang lebih besar. Kedermawanan masyarakat Indonesia bukan fenomena satu kali, bukan kebetulan, bukan karena kita viral, tapi karena kita mewarisi budaya yang menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan pribadi. Itulah kenapa, meski ekonomi sulit, meski harga naik, meski gaji tak seberapa, orang tetap rela memberi. Karena di Indonesia, memberi bukan soal angka. Memberi adalah cara kita menjaga harapan. Jadi, ketika dunia mengakui Indonesia sebagai salah satu negara paling dermawan di dunia, itu bukan prestasi kosong. Itu cermin diri kita. Cermin tentang siapa kita ketika diuji. Bangsa ini mungkin tidak perfect, tapi ketika kita memilih untuk saling bantu, kita sedang menjaga salah satu aset terbesar yang Indonesia punya. Kemanusiaan. Karena pada akhirnya, di negeri yang berbeda-beda ini, ada satu bahasa yang semua orang pahami, bahasa memberi. Dan selama bahasa itu hidup, Indonesia akan selalu punya kekuatan untuk bangkit. Sekali lagi dan berkali-kali lagi.